السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin, jamaah salat Idul Adha, Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dengan sesempurna-sempurnanya ciptaan. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang melebihkan kita dengan akal yang sempurna. Maha suci Allah yang telah memberikan kita hidayah Islam dan iman. Maha suci Allah yang telah menganugerahkan kepada kita hidayah sunnah. Maha suci Allah yang telah mensyariatkan Islam, mensyariatkan puasa, mensyariatkan ibadah di bulan Dzulhijjah ini. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan ketika menjelaskan tentang keistimewaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, "Walladzi yadhhar أن السبب في امتياز 10 ذي الحجة اجتماع أمهات العبادة فيها ولا تتأتى في غيرها." Kata Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, keistimewaan 10 pertama bulan Dzulhijjah ketika Allah Subhanahu wa taala kumpulkan segala induk ibadah di bulan-bulan atau di hari-hari pertama bulan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan salat, sedekah, puasa dan ibadah haji. Dan Allah Subhanahu wa taala merupakan zat yang pantas diagungkan, diesakan dan ditauhidkan pada kesempatan seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua, lalu menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang bertauhid. Kesempatan bulan Dzulhijjah, kesempatan seorang berkorban merupakan sebuah momen dalam mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran terpenting ketika seorang mengucurkan darah hewan kurbannya merupakan satu penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan, mengesahkan, memurnikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada ibadah kita, tidak butuh kepada hewan kurban kita. Allah Azza wa Jalla menegaskan, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Sungguhnya darahnya maupun dagingnya tidak akan Allah manfaatkan, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang akan dijadikan pertimbangan, yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kadar ketakwaan kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwa ketakwaan tidak hanya sekedar seseorang hanya mengingatkan takwa beribadah menjauhi larangan, akan tetapi takwa mencakup tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ditanya oleh seorang sahabat, "Manil muttaqun?" Siapa orang bertakwa? Beliau katakan, "Al-muttaqun
الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا لله بالعبادة. Orang bertakwa adalah orang yang meninggalkan peribadatan kepada selain Allah, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan penyembahan berhala, dan mereka orang-orang bertakwa adalah orang yang memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam pelaksanaan hari raya Idul Qurban. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, hidupku dan matiku, salatku, sembelihanku, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwa ayat ini senada dengan perintah Allah, "Fashalli li rabbika wanhar." Laksanakan salat dan sembelihlah untuk Allah Azza wa Jalla. Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di dalam Sahih Muslim dikatakan, "La'anallahu man dzabaha li ghairillah." Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka pada momen seperti ini kita akan buktikan bagaimana ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agama kita dan tauhid kita. Apakah kita pantas menyandang gelar ketakwaan sementara kita masih tidak tahu bagaimana seorang mempraktekkan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa orang tidak akan berhasil mentauhidkan Allah sampai dia meninggalkan semua bentuk kesyirikan. Ketika seorang masih menyembelih untuk selain Allah, masih percaya dengan penunggu tempat keramat, masih percaya dengan penyebab keselamatan penyembelihan ayam hitam dan segalanya, hakikatnya ketakwaan belum sempurna, bahkan belum tercapai. Seorang betul-betul harus memurnikan penyembelihannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam mazhab Syafi'i ditegaskan oleh seorang tokoh yang menjadi rujukan dan referensi mazhab, Al-Imam Abdul Karim Ar-Rafi'i rahimahullah, yang meninggal tahun 623. Beliau katakan, "Wa'lam anna adh-dhabha lil ma'bud aw bismihi nazilun manzilat as-sujud." Ketahuilah bahwasanya menyembah yang dipersembahkan kepada sesuatu yang disembah atau dengan nama yang diagungkan merupakan sebuah ibadah yang sama dengan sujud. Wa kullu minhuma min anwa'it ta'zim wal ibadati al-makhsusati lillahi azza wa jalla. Dan dua hal itu, sujud maupun menyembelih, merupakan sebuah ibadah yang khusus dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman dzabaha li ghairillah lam tahilla dzabihatuh. Maka barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, maka setiap dia menyembelih, sembelihannya tidak halal. Para ulama mengatakan sembelihannya seperti mencitah atau bangkai, karena dia telah mensekutukan Allah dalam penyembelihannya. Dan dikatakan wa kana fi'luhu kufran, maka perbuatannya adalah perbuatan kufur. Kaman yasjudu li ghairillahi sajdata ibadah, seperti orang yang sujud selain Allah, sujud kepada selain Allah dalam rangka sujud ibadah. Sekalipun dia mengatakan, aku tidak ingin sujud kepada selain Allah, aku ingin mendapatkan kesembuhan, akan tetapi ini hanya sebagai caranya saja. Akan tetapi kita tahu bahwasannya sujud adalah merupakan ibadah tertinggi yang Allah tuntunkan kepada hambanya. Maka tidak boleh sujud ini diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah sidang Id rahimana wa rahimakumullah. Pelajaran penting dari prosesi dan pelaksanaan Idul Qurban merupakan pentingnya bagaimana seseorang menerapkan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menerapkan ajaran Islam yang masih murni, tidak boleh hanya terpengaruh dengan perasaan, kebiasaan, rasa semangat, lalu dengan niat baik dia selisihi syariat. Dan salah satu bentuknya dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, man dzabaha, Rasulullah SAW menyatakan, man shalla salatana wa nasaka nusukana faqad asaba nusuk. Barang siapa yang salat Idul Adha bersama kami lalu dia menyembelih hewan kurbannya, maka dia telah berhasil melaksanakan sunnah, melaksanakan syariat dengan benar.
وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلَا نُسُكَ لَهُ. Barang siapa yang menyembelih sebelum melaksanakan salat, maka sembelihannya tidak sah. Maka salah seorang sahabat yang bernama Abu Burdah ibn Niyar, paman dari Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, mengatakan, ya Rasulullah, inni zabahtu syati qabla as-salah wa araftu anna al-yawma yawmu aklin wa shurb fa ahbabtu an takuna syati awwal ma yudbahu fi baiti. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku sembelih hewanku sebelum salat. Aku tahu bahwa hari ini merupakan hari kesempatan untuk makan dan minum. Aku ingin agar hewanku, kambingku menjadi hewan pertama yang disembelih pada hari ini. Maka aku pun sembelih sebelum salat, dan bahkan aku jadikan sarapan sebelum aku melaksanakan salat hari raya. Maka Rasulullah SAW menyatakan, syatuka syatu lahm. Sembelihanmu adalah sembelihan biasa yang biasa engkau lakukan untuk makan biasa, bukan sedekah, bukan pula merupakan ibadah hari raya Idul Kurban. Para ulama mengambil kesimpulan betapa niat yang ikhlas, betapa niat yang jernih dan baik tidak cukup untuk mengatakan bahwa sebuah ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang harus mensinkronkan antara niat yang luhur dengan kebenaran ibadah yang dia lakukan. Maka kita harus perhatikan, ternyata ini merupakan definisi takwa. Kalau seandainya kita katakan ketakwaan didefinisikan sebagai sebuah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus perhatikan pula bahwa ketakwaan merupakan sunnah atau Islam sesuai dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Habib rahimahullah mengatakan, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah wa an tatruka ma'siyat Allah ala nurin min Allah takhafu iqab Allah. Ketakwaan engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan arahan dari Allah, ajaran Al-Quran, ajaran hadisnya, dengan pemahaman yang benar, dan engkau mengharap pahala dari Allah. Ketika engkau meninggalkan kemaksiatan, engkau pun berjalan sesuai dengan arahan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dikehendaki Allah dan Rasulnya, dan engkau khawatir dan takut dari adab Allah. Inilah ketakwaan. Seseorang melaksanakan ibadahnya terhadap apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan konsekuensi dari syahadat anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para ulama mengatakan ketika seorang mempersaksikan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, persaksian itu membutuhkan konsekuensi, di antaranya tasdiquhu fima akhbar wa ta'atuhu fima amar wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar wa an la yu'badallahu illa bima syara'. Setiap informasi yang Rasul berikan kita percaya, setiap perintah kita laksanakan, dan setiap larangan kita tinggalkan, dan kita tidak beribadah kepada Allah melainkan dengan syariatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimana wa rahimakumullah, hari ini disebutkan menjadi sebuah hari raya yang patut dirayakan, yang patut kita jadikan sebagai momen berbahagia. Dan hari-hari setelahnya, hari tasyrik, merupakan kesempatan untuk bersyukur kepada Allah dengan memakan dari apa yang Allah berikan kepada kita. Ayyamut tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa zikrillah azza wa jal. Hari tasyrik merupakan kesempatan untuk makan dan minum serta mengingat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang belum mampu untuk berkurban, maka Rasulullah SAW dengan kasih sayangnya kepada umat ini telah menyembelihkan untuk semua umat yang belum mampu untuk berkorban. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lain-lainnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau katakan, syahidul adha ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil musalla. Kami pernah melaksanakan salat Idul Adha bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam di musalla atau di tanah lapang. Kemudian Rasulullah SAW falamma faragha min khutbatih, ketika beliau selesai melaksanakan khutbahnya, nazala min mimbarih, beliau turun dari mimbarnya, wa utiya bi kabshin fadabahah. Maka Rasulullah SAW didatangkan dengan sebuah kambing jantan. Kemudian beliau sembelih sendiri. Beliau katakan, Bismillahi wallahu akbar, Allahumma hadha anni wa amman lam yadbah min ummati. Ya Allah, ini merupakan sembelihan dariku dan dari semua umatku yang belum mampu untuk menyembelih.
Akan tetapi manakala Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan rezeki kepada kita, maka kesempatan ini jangan sampai kita sia-siakan. Ini merupakan usaha untuk mengagungkan syiar-syiar agama, syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan sya'airillah azza wa jalla, maka itu merupakan tanda ketakwaan dalam hatinya. Ibnu Katsir mengatakan sya'airullah artinya perintahnya. Kemudian beliau menukil dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa ta'zimu sya'airillah, mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, diwujudkan dengan al-istisman wal isti'zam, memilih hewan sembelihan kurban yang besar, yang gemuk, yang bagus sekali. Dan disebutkan di dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kunna nusamminul udhiyata bil Madinah wa kana al muslimuna yusamminun. Kami dulu memilih hewan sembelihan kurban yang gemuk-gemuk, dan kaum muslimin mereka juga sama memilih hewan-hewan yang gemuk-gemuk. Dan inilah yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahha bi kabshayn amlahayn aqranayn. Dalam hadis disebutkan beliau berkorban dengan 2 ekor kambing yang bersandung, kambing jantan, dan disifati dengan amlahain. Amlahain adalah hewan yang istimewa, pilihan besar dagingnya, kemudian warnanya menarik. Ada hitam-hitam yang bercampur dengan keputihannya. Disebutkan di dalam Sahih Muslim, dikatakan yaqu bis sawad wa yaqtu bis sawad wa yaqtu bis sawad. Artinya ketika berjalan pada kakinya ada warna hitam, dalam penglihatannya di sekitar matanya ada warna hitam, ketika dia duduk pun di perutnya ada warna hitam. Orang Arab mengetahui bahwa hewan kurban seperti ini merupakan hewan yang istimewa. Disebutkan seperti ini karena dagingnya banyak dan juga bagus. Dan Rasulullah SAW memilih itu sebagai sebuah contoh, sehingga kita sebagai umatnya dapat meneladani beliau. Kesempatan ini bukan merupakan kesempatan biasa. Para ulama mengatakan bahwa hari raya kurban bukan sekedar sedekah, akan tetapi merupakan syiar Islam. Sehingga para ulama mengatakan ketika kita ada pilihan melaksanakan kurban di tempat kita berdomisili dengan tempat lain yang membutuhkan, maka sebagian ulama mengatakan tetap yang lebih afdal kurban itu dilaksanakan di tempat tinggal kita, apalagi ketika kita mampu untuk menyembelihnya sendiri. Karena Rasulullah SAW menyembelih sendiri. Sebagian sahabat bahkan mengajari anak perempuan mereka untuk menyembelih sendiri. Dan itu bukan merupakan aib seorang wanita apabila mereka mampu untuk menyembelih. Tentunya dengan memperhatikan kondisi, situasi dan kemampuan yang ada pada kaum muslimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimana wa rahimakumullah, dalam kesempatan hari raya seperti ini, sebagai bentuk kasih sayang Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau khususkan nasihat untuk kaum wanita. Beliau setelah selesai melaksanakan khutbah, beliau datang ke jamaah kaum wanita, kemudian mengatakan, ya ma'syaral nisa, tasaddaqna wa akthirna minal istighfar, fa inni ra'aitukunna aktsara ahli an-nar. Wahai kaum wanita, sedekahlah kalian dan perbanyaklah istighfar, karena aku melihat ternyata kebanyakan penduduk neraka adalah kaum wanita. Faqamat imra'atun min siqatin nisa'i jazlatun, maka berdirilah seorang wanita di tengah-tengah kaum wanita yang disifati dengan sifat yang cerdas dan bijaksana. Malana ya Rasulullah aktsar ahli nar. Dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, kenapa kami menjadi penduduk neraka yang paling banyak? Pertanyaan ini bukan pertanyaan menyanggah, membantah atau mengkritis, akan tetapi ini merupakan pertanyaan hikmah. Ketika seorang wanita ingin mencari solusi, kenapa sebabnya dan apa yang harus dikerjakan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sedang memvonis, tidak sedang memojokkan mereka atau mendiskreditkan mereka, akan tetapi dengan bentuk kesayangan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam diberitahulah mereka bahwa kalian merupakan penduduk yang paling banyak di neraka. Sekarang ada solusinya, sedekah dan istighfarlah. Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan sebabnya adalah tukfirnal la'na wa takfurnal ashir.
kalian memperbanyak laknat dan kalian seringkali mengingkari kebaikan-kebaikan. Dan ashir disebutkan artinya adalah orang terdekat dengan mereka, yaitu suami. Bahkan dalam hadis dikatakan, "Ma ra'aitu min naqisati 'aqlin wa din adhhaba li lubbir rajulil hazim min ihdakunna ya ma'syaran nisa." Aku tidak pernah melihat ada orang yang akal dan agamanya kurang akan tetapi mampu mengalahkan kedisiplinan seorang laki-laki daripada kalian seorang wanita. Dan Rasulullah SAW juga mengatakan, "Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahr, thumma ra'at minka syai'an, qalat ma ra'aitu minka khairan qat." Seandainya kalian berbaik budi kepada mereka selama tahun dan sepanjang masa, ketika mereka melihat engkau berbuat kejelekan, mereka akan mengatakan kamu tidak pernah berbuat baik sama sekali. Ini merupakan peringatan dari Nabi SAW, bentuk kasih sayang kepada kaum wanita agar mereka ingat dan lebih berhati-hati, lebih banyak bersyukur, terutama kepada pemberian wanita. La yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak akan bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada pemberian manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua untuk dapat merealisasikan ibadah semurni-murninya kepada Allah, menjalankan Islam dengan sesuai sunnah yang dikehendaki Allah dan Rasulnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keistiqomahan kita di atas sunnah Nabi sehingga kita bisa menggapai husnul khatimah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa sallim tasliman katsira. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa dammir asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din wa ahmi hawzat al-islam ya rabbal alamin. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina wa waffiq bil haqqi imamana ya rabbal alamin. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة